Kasus UFO yang menyerang manusia dan terdokumentasikan. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas The Falcon Lake Incident Alien. Aduh, baru denger sih gue nih. Iya. Baru denger gue. Tapi gue baca emang pas di Kanada kan ini kan. Iya. Ini tuh viral banget Riz pada zaman itu. Yoi, jadi ini pada tahun 1967 ya, ada UFO yang datang ke Kanada, Dua UFO sampai menyerang manusia. Gila. Maksudnya menyerangnya berarti dari pesawat atau dari pesawat? Orangnya turun. Oh, dari pesawatnya pesawat. berarti ya? Iya. Gitu. Jadi ini salah satu dibilang apa ya, Fet ya? Apa kasus UFO yang terdokumentasikan dengan baik ya? Iya, karena ada bekas lukanya. Terus juga ada fotonya, ada barang buktinya, bajunya kebakar. Ada Iya. foto pesawatnya ada? Atau Enggak. foto Gambar. ininya maksudnya apa? Setelah kejadian dia diserang gitu ya? Oh, iya. Iya, benar. Nanti kita akan menggabungkan dengan Bob Lazar ya. Untuk kan kita kalau nggak salah pernah bahas juga apa sih namanya gambaran Bob Lazar kan. Oh iya. Nanti akan kita coba sedikit-sedikit sambungin nih karena akan ada gambarnya juga. Oh. Menarik nih. Oke, apa kita langsung masuk aja kali ya untuk kasus The Falcon Lake Incident ini. Let's go. Langsung aja kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kronologi The Falcon Lake Incident. Stephen Michalak tinggal bersama keluarga di River Heights, Winnipeg dan bekerja sebagai mekanik industri dan ahli geologi amatir. Ia secara rutin sering melakukan perjalanan ke Danau Falcon sebagai pencari emas, quartz dan juga perak. Tepat pada tanggal 20 Mei 1967, Michalak memulai perjalanannya. Saat memeriksa quartz yang tertanam di dalam lapisan Canada Shield, Michalak dikejutkan oleh suara sekawanan angsa. Saat Michalak melihat ke atas, ia melihat dua benda berbentuk cerutu dengan cahaya kemerahan melayang. Salah satu benda itu mendarat di bebatuan di dekatnya. Sementara itu, pesawat lainnya terbang setelah melayang di udara selama beberapa menit. Wah, mantap sih. Gue pengen sih jadi Michalak. Kenapa emang? Maksudnya ngelihat langsung gitu UFO, karena gue penasaran juga. Iya sih. Jadi ini menurut gue kasus yang apa ya? Dia melihat UFO yang bener-bener tepat di atasnya dia, gitu, melayang. Iya. Dan satunya berhenti di bebatuan, parkir bro. Seriusan? Yang satu pergi, Parkir loh. parkir gitu. Dan ini tahun Itu nggak diderek tapi. Enggak dong. Tapi Michalak tuh juga merasa itu adalah pesawat eksperimen Amerika doang. Dia orangnya skeptis bro ternyata. Iya sih. Itu gue banget sih Michalak berarti. Iya. Tapi ya cuma mau skeptis juga kalau udah ngeliat kayak gitu. Iya benar. Rada gimana gitu kan. Maksud gue tahun 1967 yang lu tahu cuma pesawat terbang biasa ya. Yang komersil doang kayaknya deh. Yang komersil doang gitu. Belum aneh-aneh lah bentuknya. Iya, ketika lu ngeliat yang aneh pasti lu akan melihat itu sebagai UFO gak sih? Dan lagian juga kalau pada tahun segitu misalkan lu punya pesawat gitu ya, pasti kan ada sayap ya kiri kanan. Nah kalau yang dideskripsiin iya. sama dia kan kayak piring bundar gitu kan. Iya. Nah itu yang gak mungkin kayak pesawat-pesawat dari pemerintah sih kalau menurut gue. Ya, tapi kita lanjut dulu kali untuk penggambaran UFO-nya Michalak gitu ya. Iya. Penggambaran UFO oleh Michalak. Pesawat yang ditemukan oleh Michalak terlihat tidak memiliki sambungan antar baja apapun layaknya pesawat kebanyakan, dan permukaan logam tampak halus menyerupai kaca berwarna. Panjangnya 10,5 meter dan tingginya 4,5 meter. Pesawat itu memiliki warna antara abu-abu dan merah, serta menyerupai baja tahan karat panas, dengan cahaya keemasan yang memancar di sekitar pesawat. Michalak mengamati juga bahwa pintu pesawat bisa terbuka dari sisinya dengan cahaya terang, dan di sekitaran pesawat itu ia bisa mendengar suara-suara dari individu yang teredam oleh suara yang dihasilkan mesin pesawat itu. Ia mengklaim bahwa yang berbicara itu terdengar seperti manusia. Ia juga mencium aroma belerang dan merasakan udara hangat yang dipancarkan oleh pesawat itu. Saat Michalak menawarkan bantuan mekanik,
Suara-suara dari mesin pesawat itu menjadi sunyi dan tidak menjawab. Michalak mencoba dalam bahasa asalnya Polandia, lalu dalam bahasa Rusia, dan akhirnya dalam bahasa Jerman, namun hanya terdengar suara mesin. Wah mantep. Ini orang pinter juga ya. Maksudnya bisa banyak bahasa juga. Iya juga ya. Iya, Karena setahu untuk gue dia- seorang pencari. Aslinya Polandia, mineral. Is. Tapi kayak pindah gitu ya ke Kanada, seingat gue ya. Yang gue tahu sih gitu. Iya. Gitu. Dan unik sih, maksud gue ini orang cukup kepo yang pertama kan. Sampai masuk. Tapi emang mungkin orangnya baik kali ya. Dia takutnya ada yang minta tolong atau apa. Sampai menawarkan bantuan gitu kayak, ini ada yang rusak gak bang? Iya anjir. Gak jelas anjir. So tahu anjir. Kayak tahu pesawat aja dah. Enggak, maksudnya kalau misalkan landingnya kayak jatuh gitu, nabrak, baru nggak apa-apa ya nawarin bantuan ya. Iya maksudnya untuk evakuasi gitu ya. Ini kan landingnya dengan mulus gitu, smooth. Cuma lucu sih dia. Tapi ya maksud gue dari semua yang dideskripsiin dia tuh cukup detail sebenarnya. Iya. Meskipun nggak detail tidak menjamin kebenaran ya. Iya betul. Dan tadi gue mau nanggepin lagi untuk dia menawarkan bantuan itu karena setahu gue dia cukup edik sama pesawat. Gitu. Maksudnya cukup suka, Berarti penggemar. mengerti lah. Mengerti. Iya, gue inget dia nge-statement gini Bim. Kalau katanya dia itu ngerti pesawat-pesawat tempur, pesawat perang, semua pesawat deh katanya dia. Karena dia berkutat di situ hidupnya. Tapi dia baru pertama kali ngelihat pesawat tuh yang kayak gitu, yang pertama kali dia temuin di Falcon Lake ini. Berarti dia maksudnya dulunya dia sempat kerja di industri pesawat gitu atau gimana, Bet? Nggak tahu sih dia kerja di industri pesawat atau enggak ya. Cuma pokoknya dia edik gitulah, benar-benar. Ya kan? Dan ini menariknya sih karena detailnya ini sih bro. Dia sampai dengar suara-suara gitu ya. Itu sih gue yang menarik sampai mendengar suara loh seperti manusia, gila dah. Bau belerangnya ini dari mana ya? Bahan bakar apa? Masa bahan bakar sih? Iya masa ada kenal potnya. Bobok ya. Pakai kalau nggak pakai aqua tuh hasilnya kayak sepedanya. Iya, bau belerang Gue aja. gak tau sih belerang tuh ininya apa sih maksudnya? Baunya. Digunakan misalkan kayak bau bensin itu kan karena kendaraan gitu ya. Belerang tuh apa biasanya diidentifikasinya? Disamainnya sama apa gitu? Gue kurang tahu sih Identiknya sama apa gitu? penggunaannya kan. Gue kurang tahu sih. Cuma kalau belerang kan emang kayaknya ada di pegunungan-pegunungan gitu kan, dan cukup berbahaya sebenarnya kan. Jadi gue belum tahu manfaatnya sih lebih tepatnya. Iya bener sih di pegunungan ya. Iya kan? Tapi kalau misalkan bau belerangnya udah dari lama Riz, pasti dia bilang lah. Kan ini pada saat muncul pesawatnya baru dia bilang bau belerang. Iya maksud gue dari pegunungan, tapi belerang tuh ada gunanya nggak sih di manusia? Maksudnya dari segi otomotif dan pesawat gitu kayak nggak ada ya. Masker gak sih? Iya, paling gue tahu masker doang. Masker belerang. Kayak kalau di otomotif kayak kurang deh. Nah iya berarti kan maksudnya ada satu teknologi si alien itu yang mungkin ya menggunakan belerang sebagai bahan bakar atau apanya lah, atau dari bagian dari pesawat itu gitu ya. Dan oke lah gue bacain aja kali ya untuk serangan dari alien. Serangan dari alien. Michalak akhirnya pergi lebih dekat ke pesawat itu. Dia kemudian melihat ke depan pintu dengan menggunakan kacamata lasnya. Di dalam, dia melihat cahaya dan panel berbagai warna yang berkedip, tetapi ia tidak bisa melihat siapapun. Ketika dia melangkah pergi, 3 panel itu meluncur melintasi pintu yang terbuka. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh panel itu, namun menurutnya panel itu dapat melelehkan ujung jari sarung tangannya. Pesawat itu kemudian berputar dan memperlihatkan sebuah panel dengan lubang lingkaran yang memancarkan ledakan gas panas yang menghantam dadanya. Michalak mencoba menghindar tapi tetap saja membuat pakaiannya terbakar. Setelah itu, pesawat misterius tersebut terbang meninggalkan Michalak. Kalau sampai bener ya itu ya, salah satu bukti terkuat alien sih. Sama sudah diserangnya sama pesawat bro. Kayak dia sempat menghindar cuma akhirnya kebakar. Maksudnya kena tubuhnya atau kena dadanya gitu. Terus pura-pura mati. Karena gak ada lagi. Cabut bro pesawatnya. Kan? Iya juga sih. Tapi maksudnya bukan diserang yang kayak diserang gitu loh Riz, karena udah melihat. Karena emang aliennya mau cabut aja gitu. Kalau gue mikirnya diserang Fed. Kalau lu mikir karena dia mau ini ya. Karena mau cabut jadi dia kena ledakan jadi kayak kenal pot roketnya gitu, gitu ya. Iya, jadi kayak dia mau pergi terus kena gara-gara lagi berdiri di situ. Kasihan.
Bisa sih karena kalau dipikir serangan harusnya ngebunuh dia ya. Maksudnya tujuannya ngebunuh dia berarti kan. Harusnya maksudnya aliennya gitulah sebelum dia emang pengen ngebunuh nih. Gak usah pada saat dia pengen pergi gitu loh. Ngebunuh aja dulu baru pergi. Dan karena kalau yang gue baca, jadi katanya pengakuan dia tuh sebelum dia menembakkan api itu Bim, dia muter dulu. Kayak lagi pengen ngatur posisi pengen terbang gitu loh. Ah iya. Kebetulan dia dibalik knalpot. Iya. Iya, make sense sih. Iya. Karena kan deket banget kan sama dia, katanya disamperin. Iya sih, make sense. Iya. Kalau maksudnya kalau emang alien pengen lu mati, pasti lu mati gitu ya. Iya pasti. Maksudnya lu nggak perlu sampai nembak terus kabur gitu kayak pengecut banget lu alien gitu kan. Iya benar juga sih. Tapi gue masih kayak tadi sih, balik lagi. Kayak kalau emang itu Amerika dan dia tahu gitu ada si Michalak nyamperin tuh yang pertama kali, itu udah pasti mati sih. Lagi pesawat yang bener-bener asing dari Michalak, berarti kan emang publik tidak pernah melihat sebelumnya kan. Itu harusnya mati kalau itu militer sih. Iya benar-benar gue setuju juga sih, kayaknya antara bohong atau enggak gitu. Tapi kalau bohong ada bekasnya Bet ya. Kenapa dia capek-capek? Iya, gue juga bingung Bet, gimana ya? Tapi gue belum tahu nih bekasnya. Siapa tahu ntar bisa mengubah perspektif gue. Perspektif ya. Kita langsung aja nih masuk berarti kalau kayak gitu ke luka yang diderita sama Michalak bro. Anjay. Luka yang diderita Michalak. Michalak merasa bingung dan mual dalam perjalanannya melewati hutan. Akhirnya seorang petugas patroli jalan raya terdekat dari kepolisian Kanada yang bernama G.A. Solotki melihat Michalak dan mengira dia mabuk berat. Tapi sayangnya polisi tersebut tidak mencium bau alkohol pada Michalak. Michalak akhirnya pergi ke motel dan meminta petugas motel untuk mencarikannya dokter. Kemudian dia menelpon istrinya bahwa dia mengalami kecelakaan dan akan pulang ke rumah sesegera mungkin dengan bus. Sesampai di rumah, Michalak langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Ia dirawat di rumah sakit karena luka bakar di dada dan perutnya yang kemudian berubah menjadi luka yang menonjol dengan pola seperti panel berbentuk lingkaran. Selama berminggu-minggu, ia menderita diare, sakit kepala, pingsan, dan penurunan berat badan. Michalak menyampaikan ceritanya itu kepada media cetak The Winnipeg Tribune yang kemudian menerbitkannya dengan judul I Was Burnt by UFO. Michalak juga kemudian menerbitkan kisahnya dalam sebuah manuskrip My Encounter with the UFO. Diterbitkan pada tahun 1967 oleh Osnova Publications. Seperti biasa sih. Akhir-akhirnya menulis buku tapi tidak menyalahkan dia juga. Maksudnya kalau gue ngeliat alien beneran ya, pasti gue ceritain ke orang lah, gue bikin buku juga sih. Iya sih. Enggak ini juga sih. Iya benar sih. Tapi kalau yang pertama kali kan dia ketemu polisi tuh ya kan. Nah polisinya nanya dikira mabok. Tadinya dia udah cerita semuanya tapi polisinya nggak percaya sama sekali. Malah ngeledekin Michalak. Itu yang akhirnya ngebuat dia udah anterin gue ke motel aja. Gue mau nelpon dokter. Pas dia nelpon dokternya juga lagi nggak tersedia di sana. Makanya itu kenapa dia nelpon istrinya untuk balik naik bus. Oh gitu. Iya. Tapi dari lukanya gimana? Iya lukanya gimana bro? Ada fotonya? Ada dong fotonya di Instagram Opini Tengah Malam. Gila no, bajunya kutang gitu kan, karena kutang SD tuh hasilnya yang buat daleman. Iya kan? No kayak gini bintik-bintik kayak kalau dibilang kayak apa namanya kerokan nggak mungkin, beda. Iya kan? Beda sih. Lebih kayak gatal sih. Gatal dia. Ruam ya. Kayak ruam kan. Iya kan? Tapi lu tahu gak sih kalau misalkan di tempat itu ditemukan radioaktif gitu? Maksudnya di area dia bekerja atau gimana? Di tempat yang dia kena tembak itu, yang dia kebakar. Oh setelah kejadian itu? Enggak sih, setahun kemudian. Jadi setahun kemudian. Maksudnya sebelum insiden dia diserang itu nggak pernah tahu ya, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi pada saat dia dibilang diserang, setahun kemudian tuh diteliti lagi kan, diinvestigasi kan tempat itu. Dan katanya ditemukan plat besi tapi ada radioaktifnya. Anjay. Gila. Tapi masih ada jeda setahun ya. Bisa aja orang datang buat naro loh. Enggak. Itu terlalu effort. Mika, itu terlalu effort menurut gue. Pun masih ada gap jeda setahun. Masih ada gap Cuma jeda ditemukan radioaktifnya sih. Iya sih. Menarik ya? Apa belerang ada kaitan dengan radioaktif? Gue nggak tahu, gue nggak ngeriset belerang bro. Iya sih. Nggak tahu sih, kayaknya enggak ya Fit. Kayaknya beda ya kayaknya.
Beda sih. Itu ke radioaktif kan lebih ke kimia gak sih sebenarnya? Oke lah kalau gitu kita bahas dulu kali ya kematian Michalak ya. Kematian Michalak. Michalak akhirnya meninggal pada tahun 1999 di umurnya yang ke-83. Dan dilaporkan ia masih percaya bahwa UFO yang dia lihat saat itu adalah pesawat eksperimental. Selama ia masih hidup, ia menyatakan bahwa dia tidak pernah mengklaim bahwa pesawat yang dia saksikan berasal dari alien, melainkan sebuah pesawat uji coba. Michalak mengaku hidupnya jadi tidak nyaman dengan hadirnya media yang selalu mengikuti kehidupan pribadinya. Michalak dilaporkan juga menyesal menceritakan kisah itu kepada halayak. Di Polandia sebelum dia pindah ke Kanada, dia adalah seseorang yang memegang pedoman moral, yaitu jika sesuatu terjadi itu harus dilaporkan. Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya seorang penggemar penerbangan, dan saya sangat tahu dengan bagaimana teknologi perkembangan telah maju dalam 50 tahun terakhir, dan tidak ada yang mendekati pesawat itu. Michalak mengatakan itu mengenai pesawat yang dia lihat. Gila, menarik sih. Maksudnya ini dari sudut pandang orang yang mengerti pesawat lagi, dan dia masih bisa beranggapan bahwa pesawat itu bukan dari alien. Masih manusia lah ya. Kayaknya kalau menurut gue karena dia nggak mau nge-statement itu alien, biar media nggak makin ngejar-ngejar dia sih, Riz. Kayaknya. Iya sih. Tapi kasihan bro, masalahnya keluarganya tuh ikut kena bully juga. Setahu gue anaknya juga kena bully. Nama anaknya siapa ya? Stan tuh kena bully juga, Stan Michalak. Gitu. Karena dia yang benar-benar mencoba mempertahankan statement ayahnya juga sih. Sampai akhir gitu. Kasihan gak sih menurut gue? Iya sih, kasihan sih, maksudnya gue jadi bingung itu dia melihat beneran atau enggak. Maksudnya sampai segitunya gitu loh dia mempertahankan pendiriannya. Karena ujung-ujungnya juga dia nggak suka kan sebenarnya. Iya. Maksudnya nggak suka sama? Nggak suka karena maksudnya dia nggak menyesal mengadukan hal tersebut, Riz. Tapi dia kayak kesel gitu loh. Padahal gue kan melakukan hal yang benar ngadu ke polisi gitu. Biar nggak terjadi pada orang lain. Iya benar sih. Iya, makanya. Iya benar, tapi ya malah akhirnya yang dia dapat nggak sebaik yang dia pikir gitu kan. Dan 50 tahun setelah kejadian itu anak Michalak yang bernama Stan, dia dibantu nih sama ahli UFO Chris Roczkowski menerbitkan buku yang berjudul When They Appeared, Falcon Lake tahun 1967, The Inside Story of a Close Encounters, itu judulnya. Jadi kayak insidensi Danau Falcon menurut kesaksian para saksi mata gitu. Berarti banyak gitu ya di buku itu ya? Gue nggak tahu sih, tapi kasus Michalak yang paling terkenal di sana gitu. Lu gimana kalau menurut lu sejauh ini, percaya gak nih Michalak benar melihat UFO gitu loh? Gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin aja dia melihat sesuatu gitu. Cuma gue nggak tahu pasti antara itu alien atau enggak. Oke, sayangnya asik. Tapi ini masih teori sih ya, gue nggak mau seuzon juga karena ada buktinya radioaktif di sana sih. Yang tadi tuh ada besi itu akhirnya membuat gue sekitar 60-40 lah. 40% percaya Michalak, 60 ya emang kurang percaya gitu. Iya. Yang sedikit gue lupa mention adalah kayaknya nih ya, gue lupa tapi dia kesana tuh bawa alkohol apa enggak. Itu yang pertama. Jadi katanya tuh si Michalak itu mabuk dan tidak sengaja terbakar karena alkohol yang dia pegang kena ke bajunya dia. Kalau untuk terkait yang robek-robek itu. Oh, karena dia datang juga buat nyari emas ya? Iya, dia datang buat nyari emas, kan itu emas ya. Dan di ibaratnya di pegunungan itu tuh banyak banget emas. Dia menemukan spot itu adalah spot yang emas banyak gitu loh. Iya. Dan akhirnya dia bilang ke media atau laporan polisi kalau dia ngelihat UFO dengan tujuan biar orang nggak kesana dan takut karena dia diserang alien di sana gitu. Jadi ibaratnya gue gali cuma sendiri aja di sana gitu. Karena mabuk. Cuma tadi rada nggak sinkron sama statement polisi yang dia nggak mencium bau alkohol dari si Michalak. Pilek kali pilek. Atau COVID ya? COVID ya bro. Harusnya Michalak takut aja. COVID ya. Gitu. Itu bukan teori sih. Ibaratnya asumsi atau suuzonnya orang sih. Iya. Kalau dibilang itu pecahan botol atau yang dia bawa, dia habis minum mabok berat, kena, kebakar,
Pas keluar ya sekalian aja deh gue bilang gue tadi lihat UFO dan diserang. Jadi orang-orang yang di sana jadi takut untuk ke sana. Oh, gue tahu. Lu tau kan botol. Nah, terus di ini Jadi kan harus ada apinya aja. jadi nyeplak, Riz. Kalau nyeplak pinggirannya doang Fet. Apa kayak bentuk cincin gitu. Enggak sampai semuanya merah. Iya, tapi gimana menurut lo nih sama teori ini nih? Kalau menurut gue enggak sih kayaknya. Tapi bisa jadi ya. Gue jadi malah Percaya yang itu? iya, jadi malah gue benar-benar percaya nih orang bohong. Kalau gue tapi statement polisi sih Fet malah ngeledekin. Maksudnya dia pikir kan mabuk tapi gak nyium bau alkohol. Sedangkan kalau itu pecah alkohol, baju lu pasti bau bro. Iya bro. Ya kan? Terus menurut gue ya, kalau alkohol tumpah gitu, hasilnya nggak akan bulat-bulat kayak di foto ini. Nah, Karena kan tapi kalau bulat ini sih menurut gue emang sebelumnya dia ada ini aja. Emang lukanya dia gitu loh. Pas kebetulan dia kesana. Jadi kalau untuk kebakarnya sih kalau gue teori gue kayak gitu. Tapi luka bakar sih ya. Tapi ya itunya. Iya. Iya boleh lanjut. Maksud gue kalau misalkan itu dari alkohol gitu ya tumpah terus kebakar, dia nggak mungkin bulat sih luka bakarnya. Karena kan alkohol kan cair ya. Ketika tumpah pasti dia kan ke bawah tuh gravitasi. Oh Nah, kalau kena api pasti lukanya nggak bulat gitu, pasti luka cairannya itu tuh yang menyebar ke bawah. Harusnya gitu kalau alkohol. Apalagi nih kalau dilihat dari badannya banyak bulunya bro, bisa nyamber ke jembai bro. Anjir. Nyebarnya cepet ya. Iya bro, kebakaran jenggot ini bro namanya. Kalau gue sih gitu sih. Kalau untuk yang emas ya, kayak kalau dia memilih UFO sebagai cerita untuk menakuti orang ke situ, menurut gue malah bodoh. Salah sih ya. Iya benar, gue juga. Justru orang malah pengen ke sana. Gue mikirnya lebih ini beruang gitu kayak. Iya, misalkan hewan buas. monster hewan buas yang orang tahu beruang itu ada dan beruang itu bahaya, ya kan. Ini UFO itu kan orang nggak tahu ada. Jadi penasaran kalau gue jadi orang deket situ. Gue pasti di situ, iya. Okelah bro, kalau gitu aja. Paling komen-komen juga konten apa lagi. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.